Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama saya bikin video tutorial, vlogging dan segala macam, ternyata ada satu hal yang menurut saya basic yang lupa saya bikin videonya. Ya ini apa? Ya ini perawatan kaktus untuk pemula. Nah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa cara-cara merawat kaktus untuk pemula versi rumah kaktus. Nah, untuk yang pertama, mungkin dari segi penanaman ya, karena ada beberapa teman-teman ataupun mungkin saya yang beli kaktus dari online. Jika jaraknya jauh, itu rata-rata kaktus itu dilepas dari medianya atau dicabut ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah setelah paketnya sampai, itu yang pasti kita buka boxnya. Kemudian kita buka untuk pembungkus kaktusnya, kemudian kita angin-anginkan 3-4 jam. Jadi biar akarnya kena udara dulu karena pada dasarnya si akar kaktus itu shock ya, dalam arti mati sementara di perjalanan. Kemudian kita angin-anginkan selama tadi itu, kemudian kalau bisa di terapi air. Di terapi air, yang di terapi air itu akarnya. Jadi misalkan ada botol air minum atau apalah seperti ini, jadi lalu nah kita kasih air jangan sampai penuh. Kita kasih air, kemudian kita kasih B1 kalau ada, teteskan beberapa tetes B1, kemudian kaktusnya taruh di sini ya. Nah, yang nyelup ke airnya ini itu hanya akarnya. Nah, itu lakukan semalam. Saya rasa udah cukup lah kalau misalkan kaktusnya sehat. Itu semalam udah ada akar-akar baru yang keluar, jadi semacam kayak bulu-bulu seperti itu keluar. Itu untuk penanganan saat kaktus datang ya. Selanjutnya adalah saat penanaman. Nah, jadi kalau penanaman itu kan identik berhubungan dengan pot, kemudian media tanam. Nah, yang pertama dari pot. Jadi pot yang bagus itu harus bawahnya harus ada drainasenya. Itu aja sih. Kemudian dari segi media tanam, untuk campurannya sendiri adalah 40% pasir. Pasir bisa diganti dengan pumais. Kalau nggak ada pumais ya pakai pasir aja. Kemudian 30% sekam bakar, 20%-nya kokopit, yang 10%-nya itu adalah pupuk. Kemudian selanjutnya adalah topping. Topping itu terserah ya, topping bisa pakai pasir malang, bisa pakai akadama, bisa pakai pumais, bisa pakai alor. Cuman catatannya adalah jangan gunakan topping yang ukurannya terlalu besar, karena itu kurang bagus buat si kaktus. Karena semakin besar si topping, nanti dia di bawahnya akan jadi lembab, jadi medianya akan lama keringnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah penanaman, usahakan jangan langsung dijemur atau jangan langsung terkena sinar matahari. Jadi minimal 1-2 hari itu diteduhkan di bawah meja atau apalah. Jadi jangan secara langsung, karena biarkan si akarnya itu beradaptasi dengan medianya dulu.
penyiraman. Nah, penyiraman itu hanya dilakukan saat medianya kering. Jadi media kering itu bisa dilihat dari sini. Kalau misalkan masih ada kesulitan, bisa dilihat dari bagian bawah, dan itu nyiramnya itu sampai netes ke area bawah pot. Jadi catatannya, nyiramnya banyak tapi jarang, intervalnya yang jarang, bukan sedikit tapi sering. Karena tujuan kita nyiram adalah akarnya dia, bukan si batang atau badan dari tanaman itu. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kita semprot bagian kaktusnya itu? Jawabannya adalah boleh, karena saat kita siram si kaktusnya, airnya juga akan turun-turun juga. Gitu. Selanjutnya adalah mungkin penaruhan atau peletakan atau pencahayaan. Jadi kaktus itu kalau disuruh milih indoor atau outdoor, dia lebih milih ke outdoor. Jadi usahakan ditaruh di outdoor. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan itu untuk yang menggunakan pupuk cair itu bisa dibarengkan dengan penyiraman. Kemudian untuk yang pupuk butir, biasanya dia 6 bulan sekali baru pecah, baru itu dikasih pupuk lagi. Itu selanjutnya adalah hama. Hama itu biasanya yang paling familiar di kaktus itu kutu putih ya. Kutu itu bisa kita sikat dengan kuas yang lembut ya, jangan yang kasar, karena bisa merusak daun si kaktus. Itu bisa disikat-sikat, kemudian setelah itu bisa disemprot dengan kurakron. Nah, jangan lupa untuk bagian-bagian bawah itu disemprot-semprot juga. Nanti kalau ada yang masih nyempil, biasanya dia kering, mati. Saat penyiraman disiram, dia akan turun ikut dengan air. Udah sih, mungkin itu aja poin-poin yang basic ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa aplikasiin. Mungkin ada yang belum sesuai, bisa disesuaikan. Nanti bisa dilihat hasilnya. Setelah kelihatan hasilnya, silakan sertakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.